Selamat pagi semua. Di sini kami akan mempresentasikan usaha kami yaitu Pipon atau Kopi Klepon. Latar belakang dari usaha Pipon, banyak mahasiswa sering merasa mengantuk dan susah fokus saat perkuliahan pagi hari. Kondisi ini menciptakan peluang besar untuk menjual minuman penyegar yang bisa membantu mereka lebih bersemangat. Pasar minuman kopi saat ini memang sudah ramai, tetapi kami melihat adanya kebutuhan untuk produk yang berbeda dan memiliki rasa yang unik. Untuk menjawab kebutuhan ini, kami hadirkan dengan ide usaha Kopi Klepon yang kami sebut Pipon. Pipon adalah minuman inovatif yang mengandung kopi robusta pilihan dengan cita rasa khas kue klepon. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan model bisnis dari produk kami, yaitu Kopi Klepon menggunakan kerangka model berpikir bisnis model canvas. Yang pertama adalah segmen pelanggan. Segmen pelanggan kami menargetkan seluruh sivitas akademika kampus UNER sebagai pelanggan utama. Yang kedua adalah proposisi nilai. Nilai unik yang ditawarkan adalah minuman pengusir kantuk dengan rasa baru yang memadukan manis, creamy, pahit, dan juga gurih. Yang ketiga adalah saluran distribusi. Produk dipasarkan melalui digital marketing, konten Instagram, serta distribusi informasi lewat komunitas mahasiswa baru. Yang keempat adalah hubungan dengan pelanggan. Hubungan dengan pelanggan ini dijaga melalui respon cepat, komunikasi profesional, pelayanan terbaik, dan keterbukaan terhadap kritik. Yang kelima adalah sumber pendapatan kami. Sumber pendapatan kami itu diperoleh dari penjualan langsung. Dan untuk yang keenam adalah sumber daya kunci. Jadi sumber daya kunci kami itu meliputi tim yang solid, komunikasi efektif, dan juga kekompakan tim. Kemudian yang ketujuh adalah aktivitas kunci. Aktivitas utama kami mencakup pemasaran, produksi berkualitas, dan juga distribusi efisien. Kemudian yang kedelapan adalah mitra kunci. Mitra kunci kami itu berasal dari promotor sukarela yang membantu promosi dari mulut ke mulut. Kemudian yang terakhir adalah struktur biaya. Struktur biaya kami itu berfokus pada bahan baku sebagai komponen terbesar untuk menjaga kualitas sekaligus mempertahankan harga tetap kompetitif. Pada slide ini saya menjelaskan tentang strategi branding dari produk kami. Pipon atau Kopi Klepon adalah minuman ready to drink dengan berbagai rasa kopi yang pahit dan mengisi kelompok. Banyak menggunakan berupa kopi pilihan, gula aren, pandan, santan, atau paracetamol. Kebanyakannya terdapat kombinasi tradisi yang modern yang menghadirkan rasa baru. Standar kami adalah manis, tradisi, dan semangat yang Selanjutnya, channel distribusi yang kami gunakan. Yang pertama, kami melakukannya secara offline, yakni kami memasarkan dan mempromosikan produk-produk yang kami jual secara langsung pada konsumen untuk menjamin keamanan produk hingga sampai ke tangan konsumen. Yang kedua, secara online. Kami melakukan promosi secara online seperti Open PO agar konsumen-konsumen dapat mengetahui di mana kami menjualnya dan bagaimana cara memesannya. Yang ketiga, strategi promosi dan operasional strategi promosi. Masing-masing dari anggota kami mempromosikannya ke grup-grup WhatsApp masing-masing dan juga ke akun Instagram masing-masing serta ke akun Instagram kelompok kami. Selanjutnya, pemasaran digital. Platform yang kami gunakan adalah Instagram dan WhatsApp. Di WhatsApp kami menggunakan story WhatsApp dan juga chat-chat ke grup-grup fakultas, grup-grup angkatan, dan grup-grup PDB. Di Instagram, kami melakukan story di Instagram di tiap-tiap akun anggota dan di akun kelompok kami. Selanjutnya adalah evaluasi dan strategi penjualan. Untuk evaluasi yang pertama adalah perubahan produk. Kami sempat melakukan modifikasi resep untuk meningkatkan kualitas rasa. Perubahan ini meningkatkan rasa yang lebih enak, konsisten, dan lebih disukai pembeli. Yang kedua adalah harga produk. Harga jual ditetapkan sebesar 10.000 per cup. Harga ini dipilih untuk menjaga keseimbangan antara keterjangkauan bagi mahasiswa dan margin keuntungan yang optimal. Selanjutnya adalah strategi penjualan. Yang pertama adalah harga dan promo. Produk dijual seharga 10.000 dengan bonus snack kecil pada penjualan pertama. Yang kedua adalah konten dan media komunikasi. Menggunakan poster digital yang disebarkan melalui Instagram dan WhatsApp. Yang ketiga adalah sistem pemesanan dan pengiriman. Pemesanan dilakukan secara online dan bisa dilakukan pada hari H. Pengiriman dibagi per kelompok agar lebih cepat dan merata. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan tentang hasil dan profitabilitas penjualan kami selama 7 minggu. Nah, pada tabel ini dapat dilihat total order yang kami dapatkan yaitu sebanyak 190 cup.
dengan besaran pengeluaran sebanyak 890.000 dan pendapatan sebanyak 1.600.000 dengan total laba yang kami dapatkan yaitu 731.000. Nah, kami menargetkan 25 cup setiap minggunya dan secara umum kami sudah mencapai target tersebut. Namun pada penjualan keempat terjadi sedikit kendala, yaitu karena salah satu anggota kami yang seharusnya membawa whipped cream itu tidak bisa masuk, jadi penjualan juga ikut terhambat. Nah, di sini dapat dilihat di diagram yang penjualannya turun itu hanya di minggu keempat, yaitu kami menjual sebanyak 10 cup dan yang biasanya kami menjual sebanyak 25 cup. Dari keseluruhan proses usaha Pipon, kami belajar bahwa uji coba rasa sangat penting untuk menjaga kualitas produk, dan komunikasi tim yang baik membantu memperlancar seluruh kegiatan produksi maupun promosi. Kami juga menyadari bahwa fleksibilitas dalam menyesuaikan resep dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dan membuat produk lebih diterima. Dan yang terakhir, di sini saya akan menjelaskan mengenai strategi keberlanjutan. Yang pertama adalah mengembangkan variasi rasa baru agar produk semakin menarik. Dengan adanya variasi baru, para konsumen akan lebih merasa puas karena tidak hanya berpatok pada satu variasi saja. Selanjutnya yang kedua, memperkuat branding melalui konten media sosial yang konsisten. Karena branding yang kuat itu membuat konsumen lebih percaya akan produk kami. Dan yang terakhir, menerapkan sistem pre-order mingguan untuk efisiensi biaya dan produksi. Karena dengan adanya pre-order, kami jadi tahu berapa produk yang harus kami produksi pada hari itu.